Shalom saudara, kita masuk dalam perenungan kita pada pagi hari ini, khususnya sepanjang hari ini juga saudara. Nah, kita akan merenungkan dalam konteks Mazmur pasal yang ke-14. Nah, sebelum saya memulainya, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan, kuasai hati pikiran kami supaya kami jernih melihat firman-Mu, dan firman-Mu ini sungguh menegur, mengingatkan, menguatkan, menyembuhkan, menuntun kami. Bicaralah bagi setiap kami masing-masing, dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan bahas Mazmur 14 kalau ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kebebalan manusia. Ayat yang kedua, 1, dia bilang begini. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, ini kondisi yang terjadi saudara sebenarnya dengan kehidupan bermasyarakat kita hari-hari ini saudara. Orang udah bebal banget. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, ya. Anak kandung diperkosa oleh orang tua. Kakak adik bunuh-bunuhan masalah warisan. Ya, sahabat sendiri bisa saling bunuh-bunuhan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat dunia itu semakin kelihatannya sangat mengerikan sekali. Ada perilaku seks yang suka dengan sesama jenis, seks dengan binatang, seks dengan benda mati, yaitu toy seks, mainan seks, dan segala macam saudara. Sehingga begitu banyak kita lihat ada perilaku manusia itu sudah tidak sesuai dengan kodratnya saudara. Nah, maka pemazmur Daud berkata bahwa ini adalah sesuatu dilihat bahwa tidak ada lagi yang berbuat baik. Jadi dalam era pada saat itu juga mengalami era sampai hari ini. Maka Alkitab bilang apa yang pernah terjadi dahulu, maka hari ini sudah ada. Yang tidak ada adalah yang belum terjadi, dia akan datang, yaitu kedatangan dia. Nah, ini yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Dunia boleh berubah, keadaan manusia makin jahat. Seharusnya kita tidak sama dengan dunia. Kita harus berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau temanmu itu mengambil cheating ya saudara, dia cheating di dalam kantor, karyawan apa sebagai karyawan, kamu tidak boleh cheating juga saudara. Tidak boleh ikut-ikutan kepada mereka. Kalau mereka berlaku atau berkata-kata dengan kata-kata yang kasar, kelihatannya joke, tetapi joke ya saudara. Tapi saudara tidak boleh mengikuti dengan hal itu. Jadi kita harus ada satu warna yang berbeda dengan mereka saudara. Nah, nggak apa-apa hal itu terjadi dengan mereka. Tetapi kita tidak boleh sama dengan mereka. Supaya ada satu perbedaan saudara. Nah, firman Tuhan bilang di ayat yang ke-7 pasal yang ke-14. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Nah, saudara-saudara, ini adalah Mazmur Daud, maka ungkapan ini dalam konteks Israel saudara. Maka kalimatnya, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Karena Yakub itu namanya diganti menjadi Israel. Jadi umat kepinyahan Tuhan, orang pilihan Tuhan akan bersorak-sorak. Nah, ini yang menjadi penting. Biarkanlah semua orang itu dengan tindakan yang kacau, yang tidak sepatutnya, tetapi kita harus berbeda dengan mereka. Dan saya yakin dan percaya, hari ini engkau berjalan, engkau punya keyakinan teguh bahwa kita harus berbeda. Mari kita bersatu dalam doa. Ajar kami untuk melakukan tindakan apapun dengan berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami berbeda dengan orang dunia, kami harus jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat, tersenyum selalu, jaga kesehatan. Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. God bless you.